Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelawak kondang Miftah Habibur Rahman kembali membuat resah umat Islam dengan ocehannya di panggung ceramah. Loh. Kok pelawak ada di panggung ceramah kaum muslimin? Apa ada? Ada. Gak bahaya tak? Bahaya sebenarnya kaum muslimin, ya. Pelawak tapi ceramah membahas masalah agama. Bahaya, ya bahaya, ya. Dan ada yang seperti itu kaum muslimin. Jadi kalau kalian mau melihat pelawak ceramah, yaitu lihat ceramahnya Pak D. Miftah. Di dalam sebuah acara di Lampung, pelawak ini kembali menyinggung umat Islam, ya, dengan sebutan Wahabi, dan juga menyinggung dengan serampangan, nggak jelas, yang akhirnya ada orang yang tidak terima dengan ocehan pelawak ini, ya. Kemudian ceramahnya itu direspon seorang ustadz yang ada di Lampung. Kita simak dulu ceramah dari Gus Miftah, ya, baru nanti kita simak komentar seorang ustadz yang tidak terima, yang kesal dengan ceramahnya pelawak yang satu ini, dan kemudian beliau menantang Gus Miftah ini untuk membaca kitab di hadapan ulama di Lampung. Kita simak dulu ceramah dari Gus Miftah. Nah, Mubasir sama Mundir, karakter dakwah Ahlussunnah Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya Mubasir apa Mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa nakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu Mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Begitulah kaum muslimin kalau pelawak jadi penceramah, ya. Ngawur. Di dalam surat Al-Furqan ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi umat Islam ini harus sepakat kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling baik dan paling sempurna kebaikannya dari segala sisi, termasuk di dalam dakwah beliau. Dakwah beliau adalah dakwah yang paling baik dan yang paling lembut, ya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menyifati dakwah beliau, menyifati beliau sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira berupa surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang taat kepada Allah, dan memberikan peringatan terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan gak mungkin yang namanya da'i, yang namanya penceramah bisa lepas dari dua sifat itu, mubasyir dan munzir. Gak mungkin, ya. Tapi gak tahu pelawak ini kok mengartikan seperti itu, ya. Kok bisa memaknai seperti itu, ya. Kata dia, NU itu dakwahnya mubasyir, menggembirakan, sedangkan Wahabi itu munzir, artinya menakut-nakuti. Ini astaghfirullahaladzim. Menggembirakan itu yang seperti apa? Ya, kalau ceramah dagel, ya, sambil melawak, sambil merokok boleh, sambil joget-joget boleh, sambil nyawer biduan boleh, sambil dangdutan boleh, sambil mabuk boleh, sambil dugem boleh. Seperti itu maksudnya dakwah yang menggembirakan. Astagfirullahaladzim. Pantesan, ya,
Banyak dakwah di sana tuh yang seperti itu ya, sambil joget, sambil merokok, ada sambil nyawer biduan, sambil dangdutan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya. Sedangkan kata dia kalau Wahabi itu dakwahnya menakut-nakuti. Menakut-nakuti apanya? Menakut-nakuti apanya? Coba ya. Dan kata dia, Wahabi itu identik dengan PKS. Ini kan serampangan namanya kaum muslimin ya. Katanya PKS Wahabi. Kemudian Muhammadiyah Wahabi juga. Salafi Wahabi juga. Jadi Wahabi yang benar ini yang mana? Ya. Dan karena Pak Miftah ini menyebut PKS, kaum muslimin, ini ada ustadz dari PKS yang nggak terima ya. Dan beliau menantang Gus Miftah untuk membaca kitab di hadapan para ulama yang ada di Lampung ya. Coba kita simak videonya. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ngawur ini Gus Miftah. Sudah cara menerjemahkannya nggak bener, cara mentafsirkannya juga nggak komprehensif. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka tafsir kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan gubernur dan ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan ketua MUI Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian Pak Arinal serta ulama seprovinsi Lampung. Mari kita ngaji bareng, Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami, karena PKS tidak seperti itu. Ini tantangan saya untuk Gus Miftah, mudah-mudahan segera dijawab. Assalamualaikum. Nah, ayo para pendukung pelawak Miftah ya, sampaikan video ini ke junjungan kalian. Berani nggak dia menjelaskan ayat yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan? Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiron. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan ya. Coba ya, ulama mana yang mengartikan mubasyiron wa nadhiron dikatakan itu menggembirakan dan menakut-nakuti? Hah? Coba. Kalaupun diartikan seperti itu, ya, ulama mana yang dakwahnya cuma menggembirakan, nggak pernah menakut-nakuti? Jelaskan. Ya. Al-Quran sendiri isinya adalah kabar gembira dan juga peringatan. Ya. Jadi kalau ngaku NU itu dakwahnya hanya menggembirakan, menyenangkan, tanpa memperingatkan, tanpa menakut-nakuti, itu NU dakwahnya manut siapa? Allah di dalam Al-Quran memberikan kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Nabi sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk seperti itu juga, diutus sebagai pembawa kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Lah kalau NU itu nggak seperti itu, NU itu kitabnya apa, nabinya siapa, yang diikuti siapa, ya. Dan yang paling penting kaum muslimin itu tantangan terbuka untuk Pak Miftah, ya. Untuk para pendukung Pak Miftah, jangan lupa sampaikan, ya. Jangan lupa direspon, ya, direspon, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.